Coba jujur deh, berapa kali hari ini lo tanya ChatGPT? Hari ini mungkin lo dapet jawaban cepet dari AI dan kerjaan cepet beres. Tapi suatu saat AI bakal nyuruh lo ambil keputusan besar. Nyuruh putus sama pasangan, resign dari kerjaan, dan yang paling ekstrim, bisa ngarahin seseorang bunuh diri. Gue sebenarnya khawatir banget guys, karena gue juga pakai AI. Sesimpel untuk bikin email misalnya. Kita lagi antusias banget ngerasain manfaatnya. Tapi ini reminder buat kita tetap jadi manusia dan nggak out of control dari teknologi yang dibikin manusia sendiri. Nah, di video kali ini gue mau bongkar semua fakta menggelisahkan tentang gimana AI yang kita pikir jadi teman baik ini sebenarnya lagi bikin kita makin bodoh, makin kesepian, dan makin nggak bisa hidup mandiri. So stay tune karena yang bakal gue ceritain ini bisa ngubah cara lo ngelihat AI. Disclaimer, gue nggak ngelarang penggunaan AI. AI itu nggak bisa dihindari. Barang ini guys, udah ada dan ngebantu kita banget kalau tepat implementasinya. Faktanya, negara kita itu jadi yang paling antusias keempat di dunia dalam hal penerapan AI. Tapi gue mau kasih tahu ke lo sesuatu yang agak serem. Banyak penelitian terbaru bilang kalau kebiasaan kita yang selalu ngandelin AI ini ternyata lagi ngerusak otak. Dan literally ngerusak. Ada istilah namanya cognitive offloading. Ini tuh kondisi di mana otak kita mulai malas berpikir karena udah terlalu bergantung sama teknologi. Dan ini guys risetnya. Mereka cari tahu hubungan antara penggunaan AI dan kemampuan berpikir kritis dengan fokus ke aspek cognitive offloading sebagai faktornya. Dari survei dan in-depth interview dengan 666 narasumber dari berbagai usia dan latar belakang, ditemukan korelasi negatif antara penggunaan AI dan critical thinking. Artinya responden yang lebih banyak pakai AI cenderung berkurang critical thinking-nya yang ditandai dengan cognitive offloading dan sebaliknya. Ini gara-gara otak semakin jarang terlibat dalam proses berpikir mendalam dan reflektif. Dan penurunan kemampuan kognitif ini lebih banyak ditemui di responden generasi muda 17-25 tahun. Yang lebih serem lagi, penelitian dari MIT pakai electroencephalograph atau EEG buat scan aktivitas otak orang yang nulis esai. Mereka bagi jadi 3 grup yang pakai bantuan ChatGPT, search engine biasa, sama yang murni pakai otak doang. Hasilnya, yang pakai ChatGPT punya engagement otak paling rendah dan consistently underperformed at neural, linguistic, and behavioral level. Bayangin aja, cuman dalam beberapa bulan pakai ChatGPT, otak lo udah mulai mager beneran. Ini kayak otot yang nggak dipakai, lama-lama mengecil. Kayak lo nggak pernah olahraga deh, tapi tiba-tiba disuruh lari maraton. Kebayang nggak gimana efeknya kalau ketergantungan ke AI ini berlangsung dalam jangka panjang? Di dunia kerja, situasinya juga nggak kalah heboh. Tahun 2024, jumlah pekerja di Indonesia yang pakai AI meningkat 53%. Atau secara keseluruhan, sekitar 87% pekerja berpengetahuan di Indonesia pakai AI. Which is good karena kita butuh kecepatan dan produktivitas. Tapi guys, ini pedang bermata dua banget. World Economic Forum memprediksi otomasi dan AI bisa menggantikan sampai 23 juta pekerjaan di Indonesia di tahun 2030. Itu setara dengan 2 kali lipat populasi Jakarta. Pekerjaan apa aja yang tergantikan? Udah banyak. Customer service layer pertama, admin, penerjemah dasar, penulis konten, desain visual basic, analis, data entry. Nah, jadi di satu sisi, ini bisa tingkatin produktivitas, tapi di sisi lain bakal berdampak disruptif terhadap lapangan kerja di Indonesia. Makanya, PR kita bukan anti-AI dan menolak penggunaannya secara penuh, tapi tetap harus adaptif. Tapi juga jangan lupa kalau kita itu manusia yang punya empati. Nah, soal ini gue juga ada cerita yang serem. AI nggak cuma berdampak ke kognitif dan pekerjaan, tapi kehidupan sehari-hari lo bisa jadi diambil alih sama ChatGPT, Gemini, Claude, dan model AI lainnya. Ini bukan peringatan karena udah banyak banget kejadian.
Nah, sekarang gue mau bahas aspek yang paling gelap dari hubungan manusia dengan AI. Lo tau nggak? Sekarang udah ada jutaan orang yang punya pacar AI. Jadi selain ChatGPT, Gemini, dan lain-lain yang sering dipakai buat kerja, ada model AI lain kayak Replika, Character AI, atau Anima. Mereka didesain khusus buat jadi teman, bahkan pasangan digital. Dan yang serem, banyak orang mulai ngerasa lebih nyaman sama AI ketimbang sama manusia asli. Beda misalnya sama parasocial relationship biasa, kayak ngefans sama artis, AI companion ini bisa ngobrol balik guys, belajar mood kita, bahkan ingat preferensi kita. Mereka bisa diatur sesuai dengan keinginan, mau yang suportif, mau yang flirty, mau yang selalu setuju sama pendapat kita misalnya. Nah, gue kutip dari artikel di The Jakarta Post, Dr. Ayu Purwaryanti, expert AI dari ITB bilang, mereka dirancang untuk intim, tapi tetap itu cuman ilusi. Yang ironis, jutaan user udah mulai treat AI companion kayak manusia beneran. Mereka kirim digital gifts, bikin virtual birthday parties, bahkan nangis kalau app-nya di shutdown. Yang lebih mengerikan, banyak platform AI companion punya safety system yang lemah atau bahkan nggak ada sama sekali. Ada laporan anak 14 tahun yang chatnya sama AI bot tiba-tiba jadi sexually suggestive. Nggak ada barrier, nggak ada moderasi. Nah, di artikel yang sama, Ahmad Riki dari Tenang AI bilang, ada insentif finansial sederhana di balik ini. Makin emotionally dependent seorang user, makin banyak data yang dikumpulin perusahaan. Oke, jadi gimana dong? Gue nggak bilang AI itu jahat absolut atau kita harus anti AI sepenuhnya. Toh, nggak bisa dipungkiri guys, memang AI ngebantu dan AI adalah masa depan. Tapi, kita harus sadar sama resikonya. First lesson, recognize cognitive offloading. Kalau lo ngerasa otak lo udah mulai males mikir karena tinggal tanya AI aja, itu red flag banget. Ini beberapa guideline yang bisa lo praktekin. Pertama, 80-20 rule. 80% usaha lo sendiri, 20% bantuan AI. Jangan kebalik. 2, critical thinking. Cek, sebelum menerima jawaban AI, tanya diri lo sendiri, does this make sense? Ada yang janggal nggak? Jangan nerima mentah-mentah dari AI. Selalu verifikasi ke sumber aslinya. Baca sumbernya dan cek sampai lo yakin. 3, maintain human connection. Jangan sampai AI companion gantiin teman atau keluarga real lo. Kalau comfort datang terlalu gampang, pertanyakan apa yang lo korbanin sebagai gantinya. Keempat, regular digital detox. Beberapa hari sekali dalam seminggu, coba deh solve masalah tanpa AI sama sekali. Dan hindari minta saran AI untuk masalah yang ngelibatin orang lain. Seriously guys, jangan ngorbanin orang lain for the sake of praktis pakai AI. AI itu powerful tool, tapi tetap cuma tool. Dia nggak boleh jadi replacement buat kemampuan berpikir lo, creativity lo, atau yang paling penting, human connection lo. Jadi mulai sekarang, yuk, tiap kali lo mau tanya AI, pause dulu. Tanya diri lo, apa gue bisa mikir ini sendiri ya? Apa gue perlu grow skill ini instead of outsourcing ke AI? Ingat sekali lagi, tujuan video ini bukan jadi anti-AI, tapi gimana kita jadi manusia yang lebih pinter dalam menggunakan AI, bukan kita yang dikontrol sama AI. AI udah jadi bagian dari hidup kita dan it's here to stay. Choice is yours, tapi at least sekarang lo udah tahu resikonya. Kalau video ini bermanfaat, like dan subscribe ya, dan drop di komen pengalaman lo dengan AI gimana. Udah ngerasa over dependent belum? See you in the next video. Dan ingat, stay human in the age of AI.